Baik, hai, selamat datang di channelku Tarot Funju. Apa kabarnya nih teman-teman semua, pirsaku ya. Semoga dalam keadaan sehat, amin. Berkah selalu, rezekinya lancar selalu ya, amin. Nah, kali ini kita akan pilih kartu lagi. Temanya itu mungkin agak ngedistract kamu, untuk gangguin kamu ya, untuk kepo siapa aja sih ciri-ciri orang yang suka sama kamu nih gitu. Dan juga yang kurang suka sama kamu gitu. Ya, ini energinya untuk having fun aja, hanya sekedar pengen tahu, bisa jadi ya seperti itu. Bukan serta-merta untuk bikin kalian manas-manasin gitu loh. Maksudnya di sini aku nggak ngemanasin kalian, aku nggak ngerosting kalian untuk gimana. Cuman ini hanya sekedar informasi, hanya sekedar tahu aja ya teman-teman semua. Oke? Nah, aku ingatkan kembali sebelum kita pilih kartu, ini sifatnya general reading, artinya apa? Masih pembacaan umum untuk kamu. Artinya energinya belum tentu masuk banget di kamu. Mungkin setengah-setengah atau mungkin kayak kebolak-balik juga energinya ya di sini, dan mungkin belum berjodoh banget gitu. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya ini berjodoh dengan kamu, berarti ini untuk kamu ya saya. Yang baru gabung, selamat bergabung ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang selalu setia sama aku, thank you atas dukungannya. Nah, di depan aku ada 3 tebaran pelasai. Di sini pel pertama, pel kedua, dan pel ketiga. Silahkan dipilih aja ya. Kalau misalnya butuh waktu, ya tinggal di skip aja nih video aku. Aku akan mulai dari pel pertama, pel yang lain. See you. Oke, halo pel pertama. Wow, yang milih ini nih. Definitely yes ya. Jadi semua jawaban kamu bilangnya iya. Ini sebagai icon doang sebenarnya sih. Kita akan lihat ya ciri-ciri orang yang menyukai kamu dan tidak gitu loh, dan alasannya kenapa gitu. Oke, ini hanya sekedar having fun. Aku nggak bermaksud untuk roasting kalian atau untuk membenci mereka juga, atau mungkin kalian kayak ya udah sekedar kepo aja, nggak apa-apa ya. Kita buka dari yang mana dulu nih? Dari orang yang suka sama kamu ya, entah itu siapa. Kita lihat ciri-cirinya gimana. Oke, file pertama. Di sini ada kartu Two of Cup. Oke. Aku ngerasa ini energi yang baik dulu ya. Maksudnya orang yang suka sama kamu, kebanyakan dari ciri-ciri kartu Two of Cup ialah orang yang uh, energinya sih ke arah percintaan, ke arah asmara gitu. Jadi orang suka sama kamu ini ke arah mungkin lawan jenis ya suka sama kamu. Ciri-cirinya itu bisa jadi juga mereka udah pacaran, maksudnya udah punya pacar, atau bisa jadi juga ciri-cirinya di sini ya tergantung. Kalau misalnya yang nonton di sini teman-teman cewek nih yang nonton atau cowok pun, energi lawan jenisnya kuat banget. Artinya apa? Ciri-ciri yang suka sama kamu ini energinya kayak meluas ya. Artinya apa? Dia punya two of cup. Dia punya perasaan yang penuh kepada kamu. Ya, dia benar-benar suka sama kamu. Jadi ini energinya ke arah hubungan ya, hubungan mungkin hubungan spesial sama orang ini gitu. Energinya ke arah lawan jenis. Jadi ciri-cirinya ke arah lawan jenis ya, two of cup ini. Jadi menurut aku berkemungkinan yang suka sama kamu ini bisa jadi juga agamanya Islam. Ciri-cirinya jelas banget agamanya Islam. Kemudian di sini taat beragama juga, two of cup di sini pandai berbagi, dia pandai untuk loyal juga ya terhadap sesama. Dia tipenya ramah juga di sini. Kemudian karakternya di sini aku bilangnya sopan juga sih menurut aku. Sopan. Oke. Okay. Ini lebih ke arah lawan jenis, keras banget di sini. Kemudian ciri-cirinya yang suka sama kamu, King of Coin. Kalau pertama, banyak loh orang yang suka sama kamu ini energinya kayak ke arah orang yang udah punya penghasilan banyak. Mungkin bisa jadi juga ke arah orang kaya di sini ya. Atau yang menguasai sesuatu gitu loh. Energinya ke arah owner juga. Atau mungkin bisa jadi juga pel pertama ini disukai banyak apa ya, orang-orang kaya juga bisa di sini bahasanya, atau mungkin lingkungan-lingkungan yang nggak biasa, lingkungan-lingkungan kayak privilege energi. Nah, kamu banyak disukai oleh mereka gitu ya. King of Dicks artinya orang yang punya kuasa, entah itu dia mungkin seorang pengusaha gitu, pokoknya uangnya banyak di sini say. Jadi ada kemungkinan pel pertama ini disukai sama orang yang udah punya segalanya, entah itu disukai sama
uh, pemilik perusahaan ini gitu loh, juga bisa ya. Entah disukai sama apa ya di sini bahasanya ya, om-om gitu loh. Bagi yang cewek juga gitu ya. Pokoknya ada energi kayak udah kaya, udah punya gitu. Oke. Okay? Kemudian di sini ciri-ciri orang yang suka sama kamu. Five of coin, artinya yang di bawah kamu ya standarnya. Mungkin standar kamu udah melebihi mereka, artinya apa? Mereka suka sama kamu karena kedermawanan kamu juga sih, gitu. Jadi ke arah ciri-cirinya ini mungkin, sorry ya, orang yang di bawah kamu. Artinya apa? Mungkin kamu adalah orang yang berkecukupan gitu. Nah, orang yang suka sama kamu ini energinya belum berkecukupan. Five of coin ini artinya kayak orang yang butuh kamu nih gitu loh. Orang yang butuh bantuan kamu, butuh saran dari kamu juga. Jadi orang banyak suka sama kamu karena kamu penolong juga sih pertama ini. Jadi ciri-ciri banyak orang yang suka sama kamu itu aku bilang aja mungkin rata-rata mungkin penduduk-penduduk yang belum berpenghasilan baik ya, maksudnya masih di bawah kita gitu loh ya, mungkin ke arah yang ekonominya masih buruk gitu ya, masih belum stabil gitu. Ini ke arah pedesaan juga, five of coin artinya ke arah pedesaan atau mungkin seseorang yang butuh ya, yang butuh pertolongan, seseorang yang butuh keuangan di sini gitu. Ini mereka suka sama kamu ya, sukanya dalam bentuk apa, atau mungkin memanfaatkan kamu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi menurut aku enggak, mereka enggak memanfaatkan kamu dengan hal kamu di sini dermawan, enggak ya. Pokoknya mereka suka sama kamu karena mungkin kamu tipe yang bisa menolong gitu. Sisinya jelas banget ya. Aku ngerasa ini ke arah cowok banyak. Jadi kebanyakan orang yang suka sama kamu ini ke arah cowok. Banyak yang membela kamu ini cowok, ya. Entah paman kamu, ayah kamu di sini, ya. Entah siapanya kamu ke arah cowok, gitu. Teman cowok kerja, ah, Pak RT juga bisa di sini. Pokoknya ya tergantung. Yang nonton misalnya cewek nih, banyak yang suka sama kamu ini ke arah cowok. Oke, okay? Kita cek alasannya kenapa sih orang suka sama kamu. Di sini ada teaching, kamu mungkin seorang guru pertama ini, atau mungkin kayak kalian bisa mampu untuk menggurui mereka, ngasih saran juga bisa ya. Teaching ini artinya kayak mengajarin, kamu adalah mentor, kamu adalah pusat untuk apa ya, untuk belajar ya. Kayak seperti kita ambil contoh seperti mungkin film-film anime ya gitu, kayak senpai gitu loh, kayak senior gitu. Jadi mereka suka kamu sama kamu karena kamu itu tipe yang banyak pengetahuan, knowledge-nya kamu bagus di sini. Ya jadi banyak mereka kayak belajar sama kamu. Ya guru, aku pengen berguru nih sama kamu gitu. Gurunya dalam keadaan positif ya, bukan guru yang abal-abal gitu. Oke. Okay? Oke, di sini ada infinite abundance. Ya, pasti banget loh. Pertama ini disukai sama mereka itu karena alasan kamu banyak itu ya, banyak berkelimpahan, kamu nggak sombong juga, bisa jadi gitu. Energinya kayak kamu bisa diandalkan gitu loh. Ya, kamu di sini orangnya nggak pelit gitu loh. Kalau ada makanan ya pasti berbagi gitu. Kamu orangnya di sini nggak sombong, nggak pelit. Maksudnya ketika kamu di sini lagi banyak ya, berkelimpahan, kamu nggak serta-merta kayak membagi juga hasil kamu. Oke, okay? Seperti itu. Kita lanjut lagi. Alasan orang mereka menyukai kamu, Oracle Cards. Ini bisa juga. Tarot pertama ini kebanyakan ya yang nonton ini juga tarot trader juga nih, sama kayak aku. Mungkin kayak watching ya. Nonton aku juga nih. Ayo ngaku tarot pertama. Udah mau kayak belajar hal-hal spiritual, supernatural, udah mau belajar kayak arkana tarot gitu loh, major arkana ya, minor arkana, oracle card juga. Jadi kamu tipe yang banyak knowledge-nya juga. Ada energi spiritual. Oke. Okay? Nah, di sini ada counseling. Kalau pertama wajar ya, orang suka sama kamu, mungkin kamu adalah uh, center dari energi kayak netral gitu. Counseling ini artinya kayak butuh konseling, butuh butuh didengarin ya. Oke, okay? Kamu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan mental mereka, menyembuhkan psikolog mereka gitu loh. Oke, okay, lanjut lagi. Kita ke arah orang yang tidak suka sama kamu ya. Oke, okay, kita susun dulu.
kita taruh di sini dulu ya. Kita tumpukin dulu ya guys. Nah, orang yang nggak suka sama kamu nih, ciri-cirinya gimana ya? Kita cek di sini ada the sun. Oke, kita langsung ke orang yang nggak suka sama kamu. Ini ciri-cirinya extrovert. Pokoknya energinya nggak bisa diem, energinya kayak pengen disorotin. Terkadang ada kondisinya di mana mereka nggak suka kamu melebihi mereka gitu loh. Jadi orang yang nggak suka sama kamu ciri-cirinya itu bersinar, artinya kayak rata-rata yang di atas kamu juga sih, maksudnya kayak mungkin kamu masih di level 10 nih. Nah, orang yang nggak suka sama kamu ini di level 15 gitu. Jadi ya wajar sih orang nggak suka sama kamu ini karena mungkin takut terkalahkan, takut reputasinya menurun gitu loh. Jadi orang yang nggak suka sama kamu ini energinya desan, artinya ke arah mereka mungkin cenderung extrovert, maksudnya pandai bergaul ya, disoroti oleh orang-orang, kayak center itu kayak pick me juga energinya, kayak nggak mau kalah, kompetisinya juga kena gitu, energi ambisinya juga kuat ya, itu karakternya nih. Siapa nih? Hal pertama, lanjut. Orang yang nggak suka sama kamu, Eight of Cups. Eight of Cups ini artinya mereka kayak agak membatasi diri juga ya, mungkin karena emang bener nggak suka sama kamu karena mereka mungkin salah paham aja, atau mungkin kayak mereka menganggap bahwa kamu di sini salah terus gitu loh, kayak mengganggu banget kamunya gitu loh, padahal kamu biasa aja. Jadi jawabannya di sini ke arah introvert juga, artinya orangnya agak pendiam gitu ya. Di sini ada matahari dan bulan, artinya kebanyakan orang yang nggak suka sama kamu ini energinya kayak ciri-cirinya mungkin nggak seberuntung kamu ya. Ini mungkin ke arah teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, pokoknya ke arah teman. Tapi teman kamu ini bukan serta-merta kamu kenal banget sama mereka. Mungkin mereka hanya sekedar tahu nama kamu nih. Oh, hal pertama ya aku tahu mungkin dari omongan mereka, hal pertama ini mungkin kayak ini nih gitu loh. Jadi mereka kayak nggak suka aja, nggak tahu kenapa. Ya, cenderung kayak nggak suka aja, nggak tahu kenapa. Mungkin ada kalanya di sini Eight of Cups, mereka kayak nggak seberuntung kamu ya. Oke, mereka kayak kelihatannya di sini nggak mudah jalannya, sedangkan kamu mudah gitu. Ini yang bikin mereka kayak nggak mudah menyukai seseorang, kayak benci banget ngeliat kamu gitu. Ya, karena mereka nggak seberuntung kamu gitu. Ini ke arah matahari. Ya, jadi jawabannya adalah siang dan malam itu juga ada ya di sini. Ya, ini energinya kayak rentan juga. Pertama nggak, energinya agak fake juga ya, orang yang nggak suka sama kamu itu mungkin ke arah ciri-ciri fake, artinya di depan kamu mereka baik gitu loh, di belakang kamu kayak mereka males gitu loh, menggerutuk ngeliat kamu gitu loh, kayak gitu ya konsepnya. Lanjut, di sini ada, kalau nggak salah ini energinya 20, bentar ya, energinya judgment. Oke, ada energi karma ya. Dan nggak apa-apa sih, pertama nggak terlalu memusingkan banget orang yang nggak suka sama kamu, karena energi karmanya ini dapat di kamu nih kartunya. Aku baru paham karena ini kartu baru ya. Jadi jawabannya adalah pertama ini cepat sekali dapat keterima karmanya gitu loh. Mereka oke lah nggak suka sama kamu, tapi ya ada baiknya kamu sabar ya, dan juga jangan meladen mereka gitu loh, karena karma kamu nih cepat didoakan, cepat dibalas gitu loh, karena energi kamu di sini power banget untuk bisa bikin orang sadar gitu loh ya. Energi karmanya kamu kuat di sini, maksudnya kalau kamu diam ya mereka kayak malas juga ngeliat kamu, yang lama-lama nggak suka, tiba-tiba aja mereka kayak mungkin menjauh sama kamu, karena mungkin Tuhan juga melindungi kamu juga ya, karena karma ini selalu dapat di orang yang nggak suka sama kamu gitu. Lanjut, alasannya mereka nggak suka sama kamu. Patience, kamu energinya kayak pendiam atau mungkin sabar, atau energinya kamu di sini kayak nggak antusias. Kebanyakan orang yang kayak kesannya itu diem, manut-manut aja, sabar gitu loh. Kayak kesannya itu gimana ya? Nggak bisa kayak bersosialisasi, antisosial gitu.
mereka kayak nggak suka gitu ya, nggak tahu kenapa mereka kayak nggak bisa menerima perbedaan-perbedaan gitu loh. Oke, jadi alasannya kamu adalah tipe yang kayak sabar, manut. Patient ini artinya patient, pas sabar gitu ya, penyabar kamunya. Jadi wajar mereka nggak suka karena kamu energinya kayak sabar-sabar aja, kayak leye-leye aja gitu. Lanjut di sini ada self sabotase. Mereka nggak suka sama kamu karena kesannya kamu ngesabotase mereka. Kesannya kamu di sini kayak diam-diam menghanyutkan dan kamu punya rencana jahat ke mereka, padahal enggak gitu ya. Kamu punya ada energi kayak mereka ngelihat kamu itu, tampang kamu itu kayak penjahat gitu, tapi belum tentu ya. Tampang kayak penjahat tapi belum tentu di hati gitu. Ada orang yang tampak baik-baik saja mereka jahat gitu. Mereka kayak tertipu sama kamu nih. Ya tampang kamu mungkin kayak penampilan kamu, passionnya kamu kayak orang jahat nih, kayak orang menakutkan, judes ya. Tapi mereka nggak tahu di balik itu kamu punya sifat yang baik gitu. Lanjut ada self love ya. Jadi alasannya kamu mencintai diri sendiri banget, apa adanya. Kamu kayak ya inilah aku gitu, nggak dibuat-buat. Kamu kayak nggak hmm, apa ya, nggak terlalu mengikuti harus gimana nih gitu loh. Kamu menjadi diri kamu sendiri. Mereka kayak nggak suka sama kamu karena terlalu jujur lah bahasanya di sini, terlalu jadi sendiri lah gitu. Gak apa-apa ya, pertama pertahankan aja. Lanjut nih, pathway ini artinya yang udah aku bilang, kamu di sini punya jalan yang bagus, sedangkan mereka yang nggak suka sama kamu, mereka punya jalan yang kayak harus mendaki dulu, harus manjat tebing dulu, baru mereka kayak bisa tercapai. Tapi kamu energinya jalannya dimudahkan, entah kamu di sini naik helikopter, naik motor untuk ke atas puncak gitu ya. Oke, jadi mereka kayak seakan-akan benci sama kamu karena kamu mudah aja jalannya. Kok kamu selalu beruntung sih gitu. Kemudian alasannya caw, ya. Aku ngerasa ada beberapa orang yang benci sama kamu ini energinya kayak apa ya di sini? Benci-benci tapi mau, atau nggak suka tapi mau, butuh. Ini ke arah lawan jenis juga ya. Entah sekarang yang nonton cewek nih, bunda-bunda teman-teman yang cewek yang nggak suka atau sama kamu ini tipe yang kayak sok cool gitu loh, sok cool, sok nggak menerima, sok nggak mikirin kamu, padahal mereka mikirin kamu gitu. Lawan jenis ya. Ini energinya ke arah tua juga, ada kumisnya nih, ada kumis, ada ya pokoknya udah tua nih energinya. Ciri-cirinya ke arah tua ya. Nih, coba nih, hal pertama. Lanjut, ini adalah kartu apa ya? Udah aku shuffle kartu harus gimana gitu loh. Ya, advice-nya, sarannya harus gimana untuk menyikapi ini. Sebenarnya sih ya dianggap santai aja ya gitu. Use your hand. Ini artinya kayak jangan terlalu menanggapi orang yang suka sama kamu pun alhamdulillah aja gitu loh. Tapi orang yang nggak suka sama kamu jangan terlalu ditanggapi, jangan terlalu kayak diambil pusing, diambil hati gitu. Karena ini adalah jawabannya. Maksudnya adalah pengalihan untuk energi kayak gini. Pengalihan. Pasti ada orang yang nggak suka atau kurang suka ya. Tapi ini untuk peralihan agar kamu tetap melihat diri kamu gitu. Kamu nggak terpedaya sama mereka. Oke? Okay? Jawabannya adalah di sini kamu selalu kreativitas. Kamu selalu kayak nggak bisa diam sama tangan kamu. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan dengan tangan kamu. Artinya apa? Cari kesibukan dengan tangan kamu ya di sini. Saran dari pel pertama ini. Kemudian di sini sarannya burning bowl ritual ya. Hidupkanlah untuk ritual-ritual yang bikin kamu ini meningkatkan semangat. Ritual itu banyak ya, bukan ritual yang ecek-ecek, yang kayak horor, ritual yang kayak gitu ya. Pokoknya energi ritual. Contoh kalau misalnya untuk membakar foto mantan, sorry ya, pertama bakar aja di sini. Pokoknya hal yang nggak harus kamu simpen, dibakar aja energinya di sini ya saya. Karena mungkin bisa jadi itu pamali juga ya, maksudnya itu akan mengganggu aura kamu, akan mengganggu energi kamu. Oke, okay? Bakarlah apa yang benda-benda yang kayak berkaitan dengan mereka yang nggak suka sama kamu gitu. Contoh nih, kamu punya teman
ya teman kamu mengkhianati kamu dan mereka ternyata dulu suka ya, ternyata mereka nggak suka sama kamu. Nah, teman kamu dulu pernah ngasih mungkin seperti poster ya, poster apa atau diary gitu loh, bakar aja. Kayak gitu sarannya ya. Ini kalau misalnya ya ada seseorang yang ngasih pemberian gitu atau apa ya di sini. Kemudian deep breathing. Deep breathing itu artinya tarik nafas dengan dalam ya. Jangan terlalu kayak dibawa baper, jangan emosi gitu ya. Aku ngerasa bahwa pel pertama ini bisa lah untuk ngehandle ini ya. Nggak apa ya maksudnya, pasti nggak kebawa emosi juga sih pel pertama ini. Pandai bisa ngehandle lah orang-orang yang kayak gitu ya. Lanjut, zodiak yang terkait ya. Ini bisa jadi zodiak kamu atau mungkin seseorang yang emang suka sama kamu atau nggak suka sama kamu ya. Sambil agak 9. Aries, ada kartu Sagittarius, Pisces, Virgo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Aquarius, sama ada kartu Taurus ya. Jadi segitu dulu pel pertama, having fun. Jangan lupa di like, di subscribe, kurang lebih mohon maaf. Aku next ke pel berikutnya. Bye-bye. Oke, halo pel pertama, kita lanjut ya. Ini sekedar kepo doang, sekedar informasi doang. Misalnya kamu mungkin penasaran ya, ciri-ciri orang yang menyukai kamu dan tidak gitu, alasannya gimana. Nah, pel pertama ada pel kedua ya maksud aku. Kita udah pel kedua aja nih. Oke, jadi disclaimer energinya general reading ya say, jangan dibawa baper, having fun aja. Oke, pel pertama aku mulai dari orang yang menyukai kamu, ciri-cirinya gimana sih ya. Oke, kita buka kartunya di sini. Ada Four of Cup. Kartunya udah aku shuffle ya, tanpa aku pilih-pilih. Nah, Four of Cup. Four of Cup ini ciri-cirinya orang yang mudah down energinya. Artinya apa? Mereka mudah pesimis. Ciri-cirinya orang ini kayak nggak punya semangat dalam hidup, kayak nggak tahu harus ngapain dalam hidupnya. Ya ini jelas banget ke arah cowok. Mungkin bisa jadi juga yang nonton mungkin cewek atau cowok ya. Ini ke arah energi maskulinnya kuat. Kalaupun di sini misalnya orang yang suka sama kamu ini adalah cewek gitu, tapi energinya maskulin. Jadi Four of Cup ini artinya ciri-ciri orang yang suka sama kamu, mereka kayak dulu nggak pernah dihargai oleh cinta gitu. Ya, mereka kayak di sini nggak bisa mendapatkan cinta gitu. Jadi mereka cenderung kayak suka sama kamu karena kamu mungkin berbeda di mata mereka ya. Mungkin kamu energinya setia, kamu bisa menghargai gitu loh. Nah, inilah ciri-cirinya saya. Four of Cup artinya kayak kesannya itu nggak kelihatan ya, kesannya agak sedikit introvert juga, kesannya kayak nggak terlalu power energinya nih ya, nggak terlalu famous bahasanya, nggak terlalu kayak kelihatan banget gitu, tapi mereka suka sama kamu. Lanjut, ciri-cirinya di sini ada Ten of One. Oke, orangnya di sini suka menyerah ya, maksudnya belum sampai di jalan ini udah mundur duluan gitu loh, orangnya kayak mudah menyerah di sini nih. Tapi mereka suka sama kamu ya, mungkin cenderung kamu itu adalah orang yang penyemangat, kamu energinya inisiatif untuk ini ya gitu. Mereka suka sama kamu karena sisi ambisinya kamu. Nah, wajar gitu, seseorang ini mungkin suka sama kamu karena tipenya di sini suka menyerah nih saya. Ten of One artinya ada cenderung energi lalat ya, punya banyak beban ya. Itulah ciri-cirinya saya. Ini ke arah kayak mungkin dia dulu pernah gagal dalam sesuatu gitu loh ya, dia dulu mungkin nggak bisa cepat lulus kuliahnya, atau mungkin dulu waktu SMA dia langsung kawin. Itu contoh-contoh ya. Maksudnya di sini dia kayak ten of one ini artinya hidupnya dia kayak ada kesan ujiannya dulu berat banget, dia udah mengalami spiritual awakening yang begitu parah gitu di dulunya. Makanya mereka suka sama kamu, nggak tahu kenapa. Mungkin kamu adalah tipe orang yang suka membangun ya, yang suka kayak ayo dong bangkit gitu loh. Ini nih ciri-cirinya karena cowok. Kenapa nih yang kedua? Yang suka sama kamu ini karena cowok kebanyakan nih. Oke, lanjut. The Magician. Oh my god ya, ada energi ceweknya juga di sini nih. Jadi aku ngerasa
aku bandingkan ya, banyak orang yang suka sama kamu itu kebanyakan 6 cowok 4 cewek gitu loh. Aku bandingkan banyak cowok ya, dan ceweknya mungkin beberapa gitu ya. Entah di sini yang nonton cewek maupun cowok ya, pokoknya energi cowoknya banyak. Kedua ini kebanyakan aku ngerasa energinya kayak mungkin banyak temen juga ya, banyak temen yang sejalan sama kamu, yang sematch frekuensi dengan kamu gitu loh. Jadi The Magician ini artinya ciri-ciri orang yang suka sama kamu ini energinya kayak baik banget. Semua apa yang kamu inginkan mereka kayak mengusahakan di sini. Kayak mereka itu nggak pilih-pilih temen gitu. Kalau kamu di sini kesusahan, mereka akan siap sedia untuk nolongin kamu sih kalau ada. Kalau mereka kayak apa ya? Mereka kayak mampu ya gitu loh. Magician ini artinya orang yang nggak terbatas. Artinya ke arah cewek juga di sini sih. Cakep juga ini orang yang suka sama kamu, cakep cewek ya. Oke. Kemudian teman-teman cewek kamu juga mungkin bisa gitu ya. Magician ini ke arah energinya ke arah angels gitu loh sayang. Energinya baik banget. Kayak kamu menemukan malaikat gitu sih kesannya. Pernah nggak kamu punya seorang teman yang kayak mungkin baiknya tuh kelewatan? Nah itu. Lanjut. Alasan kamu disukai sama mereka ya. Ciri-cirinya udah nampak. Ini agak tinggi. Ceweknya 4 mungkin ya aku bandingkan, dan cowoknya mungkin 6 gitu loh ya. Dari keadaannya udah kelihatan ya. Nah, alasan mereka suka sama kamu di sini ada travel. Kamu orangnya fleksibel ya, kamu orangnya mungkin kalau untuk jalan-jalan yuk ayo nih gitu, kamu kayak orangnya nggak perhitungan juga ya, bisa dikatakan loyal sama teman-teman, kamu nggak perhitungan untuk ini dan itu gitu ya. Kalau kamu di sini bagus untuk yuk oke yuk kita travel ke sini gitu, karena kamu energinya kayak semangat, kamu orangnya penuh dengan banyak apa ya, adrenalin. Lanjut, alasan suka sama kamu karena kamu pinter ya. Kebanyakan pel kedua ini mungkin kalian dulu pernah juara nih di waktu pas pertama sekolah ya, SD bahasanya, SMP kalian berprestasi banget, jadi wajar ya mereka suka sama kamu tuh. Pel kedua nih, lihat dong sekarang gitu udah jadi orang sukses, udah jadi orang ini, karena dulunya emang wajar sih. Pel kedua ini mungkin aku mengenalinya karena dia berprestasi gitu. Tadi ini karena mungkin kamu bisa belajar, kamu tuh mudah aja belajar, sekali 2 jam aja udah baca buku, kalian udah kayak meluas gitu loh, langsung nangkep gitu ya. Orang di sini baru sebentar aja membaca kayak nggak nyaman, tapi kalau kamu itu kayak tenang gitu loh, kamu pandai di sini membaca, mungkin 2 jam udah habis buku selembar segini gitu ya, setebal ini gitu. Kamu tipenya orang banyak belajar, itu alasannya. Freedom, kamu bebas ya di sini. Kamu orangnya kayak nggak banyak dipermasalahkan gitu loh. Pel kedua ini ya kan banyak ya, ada teman-teman kenapa sih gitu loh, tutup pintunya dong gitu ya, aku udah capek-capek nutup pintu, kamu nggak nutup pintu. Nah kamu nggak, orangnya tipe kayak gitu. Kamu kalau misalnya ya udah nyaman gitu ya, kamu nggak mempermasalahkan hal-hal kecil. Terkadang ada orang ya mempersalahkan hal kecil banget gitu loh ya. Kamu tipenya emang ada energi kayak sensitif, maksudnya kayak perasa juga, tapi sensitif bukan ke arah sana, nggak dipermasalahkan banget gitu. Freedom, bebas banget energi kamu, bebas mau ngapain mah terserah gitu ya. Kemudian time to decide, ada kalanya mereka suka sama kamu karena alasan kamu bisa ngambil keputusan. Energi pemimpin juga kamu nih pel kedua, jadi wajar ya. Mungkin kamu tipe dulu adalah ketua OSIS nih gambarannya ya, atau ketua ekstrakurikuler ya, ketua kelas juga bisa di sini gitu. Pokoknya kamu ada energi time to decide, artinya ya memutuskan sesuatu, waktunya untuk memutuskan sesuatu. Tipe pemimpinnya juga kelihatan banget nih pel kedua, tipe pemimpin ya. Oke, itu nih yang suka sama kamu. Kita akan lanjut, aku aku tumpukin ya. Ini yang suka sama kamu. Kita lanjut ke orang yang ciri-ciri yang nggak suka sama kamu. Ciri-ciri orang yang nggak suka sama kamu. Oke, kita mulai dari tarotnya. Ini King of Swords. Aduh. Ciri-ciri orang yang suka sama kamu ke arah, pokoknya mereka ini kayak apa ya, memperlakukan kamu kurang baik juga sih. Ini ke arah mereka mungkin nggak paham sama kamu, mereka kayak nggak mengerti kamu. Ini energinya ke arah dominan juga ya.
ke arah sok tahu juga gitu. Sorry, ke arah kesannya itu mereka udah tahu semuanya gitu loh. Ini energinya ke arah arogan nih, say. Jadi kebanyakan pihak kedua ini nggak disukai dengan orang-orang yang arogan. Ya, energinya di sini ke arah king, artinya di atas kamu sih. Ini kan ke arah ke knowledge ya. Artinya contoh nih, kamu mungkin selalu juara satu ya. Ada orang yang suka sama kamu, mungkin wajar lah gitu. Mungkin teman saingan kamu ke juara dua ya gitu. Tuh, mereka kayak nggak mau kalah gitu sama kamu gitu. Energinya ke arah knowledge, pengetahuan, ke arah ambisi-ambisi dan kompetisi gitu. Kemungkinan juga nih ke arah otoriter juga ya. Jadi ada energi kayak mereka kayak kurang menyukai kamu, kurang mungkin menerima kamu nih ke arah otoriter. Entah itu sorry ya, say, orang tua kamu, entah pamannya kamu, entah omnya kamu gitu. Mereka kayak memperlakukan kamu dengan berbeda gitu loh. Ini sebagian ya, saya jangan diambil hati. Pokoknya ke arah kuat banget powernya di sini, ciri-cirinya. Lanjut, as of one. Artinya di sini nggak mau kalah ya. Uh, Orang yang nggak suka sama kamu ini energinya kayak nggak mau diatur. Kemudian nggak mau dibentuk, nggak mau ditenangin. Energinya nggak mau kalah. Energinya kayak power ya, terlalu emosi, terlalu nggak bisa stabil, nggak terlalu tenang gitu. Jadi kebanyakan orang yang nggak suka sama kamu ini energinya pemarah ya. Pemarah mungkin berbeda dengan kamu. Kamu orangnya di sini suka damai gitu. Nah, kebanyakan orang yang nggak suka sama kamu ini energinya kayak suka nantangin orang yang kayak hidupnya di sini nggak beraturan ya, nggak sembarangan, hidupnya kayak nggak mau harus gimana gitu. Itu yang nggak suka sama kamu nih. Cari nantangin terus kamu gitu. Ya. Orang yang di sini yang kayak sok berani, sok keren gitu. Padahal mereka di sini nggak ada power apa-apa. Mereka hanya kayak sekedar apa ya, pasang badan aja di sini. Padahal mereka energinya ciut gitu ya. Lanjut di sini ada temperance, artinya kayak ada energi ke arah yang nggak suka sama kamu. Ciri-cirinya ke arah spiritual juga ya. Ya oke, contoh nih, kebanyakan orang yang kayak menentang kamu, nggak suka sama kamu karena pel kedua mah nggak jarang ngaji gitu, nggak jarang ibadah ya, pantasannya kayak gitu loh. Padahal kita belum tentu ya. Tuhan kayak tahu siapa orang yang benar-benar beriman sama Tuhan gitu. Jadi kayak kesannya ini ke arah spiritual nih. Jadi orang yang nggak suka sama kamu kesannya kayak mereka suci banget gitu loh. Sorry to say, mereka kayak tahu yang agama itu banget gitu loh. Mereka tahu kayak harus gini gitu loh. Padahal mah di mata Tuhan semuanya sama aja gitu. Di mata Tuhan mungkin berbeda-beda ya. Tuhan tahu isi hati orang gitu. Percuma mungkin mereka udah haji, ini contoh ya, saya. Ini contoh. Mereka percuma udah haji, udah naik haji, udah ini, spiritualnya bagus, udah ulama, udah ini gitu. Tapi, waduh, ya sifatnya waduh nggak mau kalah atau gimana gitu ya. Itu, ini ke arah sana. Oke, ini ciri-cirinya orang yang nggak suka sama kamu nih. Kayak kesannya mereka itu baik banget, kesannya mereka itu kayak suci banget gitu loh. Ya terbaik banget gitu.
Oke, kita lanjutin ya. By the way, aku lupa pakai mic. Ini tentang yang tadi, unleash your creativity. Ini ada courage, artinya keberanian. Kamu punya power. Mungkin kamu di sini, sorry ya, mungkin ada beberapa kedua ini gajinya udah di atas daripada kamu, atau kamu mungkin udah senior gitu loh. Atau mungkin kamu di sini punya banyak kerjaan sehingga mereka kayak nggak berani untuk apa ya, gangguin kamu, untuk kayak nantangin kamu juga. Courage ini ada keberanian, kamu punya power di sini. Tampang kamu kayak kelihatannya di sini kayak nggak mudah untuk dikelabui gitu loh. Lanjut di sini ada sexual arts, ya mereka kayak nggak suka sama kamu karena kamu ada energi kayak tipe romantis juga gitu. Sedang ada energi kayak mereka nggak suka kalau kamu itu udah kelewat batas sama percintaan kamu. Maksudnya agak iri juga ya, mereka ngeliat kamu di sini udah bucin sama pacar kamu gitu. Ya udah kayak nggak bisa ngumpul bareng nih gitu. Kalau kamu udah bucin mah gitu, udah lewat nih. Kalau misalnya sama udah lupa sama keluarga, udah lupa sama teman-teman gitu, ada potensi seksual arts. Kamu di sini kalau udah urusan cinta, bucin juga nih pel kedua. Alasannya di sini wealthy man, ada beberapa mungkin pel kedua ini udah kaya ya kelihatannya, atau mungkin ya udah pandai cara cari uang gitu loh, udah kelihatan kayak mampu, stabil gitu. Ada beberapa orang nggak suka sama kamu karena kamu kok cepat ya jalannya gitu. Kamu kok mudah jalannya ya di sini. Ya, kok kamu di sini kelihatannya gampang ya gitu. Gampang cari uang, gampang ini gitu. Oke, okay? Itu alasannya. Lanjut, community. Ada beberapa energi mungkin kamu di sini banyak disukai orang, banyak dirindukan orang, ya. Banyak diharapkan oleh mungkin orang kampung gitu, orang rumah kamu untuk cepat pulang gitu juga bisa. Ya, jadi energinya di sini alasan kamu gak disukai sama orang mungkin tipenya kamu di sini suka sosial juga ya. Kamu di sini pandai dalam bersosial ya, komunitas. Tipenya pandai dalam bergaul juga. Oke. Okay? Maksudnya di sini tipe yang enggak pasti komunitas suka sama kamu dan kenal langsung sama kamu. Gitu ya. Jadi mereka kayak kurang suka aja karena kamu mungkin di apa ya, diagung-agungkan gitu loh, diprioritaskan mereka, sedangkan orang yang nggak suka sama kamu ini gitu, jadi nggak dinotis gitu sama masyarakat. Ada juga ke arah envy juga gitu. Oke, okay? Nah ini ada energi alasan atau apa yang harus kamu lakukan ketika ya menerima semua ini. Mungkin kalau misalnya kamu di sini tipe yang nggak peduli ya, cuman ini ada energi kayak aku kasih sedikit kartu untuk kamu yang dimana energi work artinya kamu harus bisa nggak mudah dikelabui, nggak mudah apa ya, terganggu gitu. Kamu di sini bisa mengontrol cakranya kamu. Ini energi cakranya kamu harus berfungsi di sini. Artinya energi work ini jangan lupa ngehealing lah, jangan lupa mungkin me time, membiarkan diri sendiri untuk berdiam diri gitu loh. Oke, membersihkan cakra-cakranya kamu semua di badan kamu. Mungkin kamu butuh juga di sini untuk pergi apa ya, rendam air dingin gitu di sebuah pegunungan. Maksudnya di sini untuk membersihkan cakra ya. Atau mungkin di sini butuh banyak keramas, banyak mandi, membersihkan diri juga bisa. Gitu kalau kamu menerima energi kayak yang kurang baik ya. Kalau energi baiknya mah oke lah gitu ya. Positive affirmation artinya doa yang baik-baik aja lah. Contoh nih, Tuhan semoga ya orang yang gak suka sama aku ini kayak capek gitu loh ngurusin aku. Kayak mereka kayak udah lelah gitu ngurusin kamu. Udah lelah kayak envy sama kamu gitu. Pudarkan rasa benci mereka, pudarkan ini kayak nggak sukanya mereka gitu. Oke, jadi kamu di sini positive affirmation artinya nggak terlalu memusingkan banget sih. Energinya kamu ada tipe yang cuek, nggak peduli juga gitu ya. Lanjut, sound healing, banyak-banyakin dengerin sound healing ya. Oke, soundtrack healing. Kan banyak ya soundtrack healing, mungkin dengerin suara hujan gitu loh, dengerin musik-musik di spa, massage gitu ya, musik-musik di Bali. Sound healing banyak ya, kamu cari aja di YouTube sound-sound itu. Oke, ini sebenarnya untuk having fun aja. Kita lanjut terkait dengan zodiak. Mungkin ini ada sebagian orang yang zodiaknya nggak suka sama kamu atau suka ya, atau mungkin zodiak kamu ada di sini. Yang kedua ada Capricorn, Sagi,
ada Cancer, Leo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, ada Pisces, and ada Libra ya. Thank you pal kedua, having fun, kurang lebih mohon maaf ya. Jangan diambil hati. Jangan lupa di like, subscribe videonya aku. Ya, channelnya aku juga. Aku next ke berikutnya. Bye-bye. Oke, lanjut. Halo, halo. Untuk pel ketiga ya, grup C. Nih, ciri-ciri orang yang suka sama kamu dan tidak, alasannya mereka apa? Ini mungkin kamu sekedar penasaran aja ya. Ya nggak perlu diambil pusing juga, mungkin ada, oh iya kak, bener gitu ya. Jangan diambil pusing, having fun aja. Kita mulai dari yang suka sama kamu dulu ya, ciri-cirinya itu gimana ya. Oke, kartunya udah aku shuffle, udah aku uh, tentukan juga ya di sini. Oke, kita mulai dari energi tuh, sword, pel kedua nih. Orang yang suka sama kamu ini cenderung kayak apa ya di sini tuh, sword ini orang yang nggak bisa menentukan apa yang dia lakukan gitu loh. Ada beberapa pel kedua ini orang yang suka sama kamu adalah orang yang sorry ya, knowledge-nya itu nggak cukup kamu gitu. Contoh nih, kamu udah bisa pergi apa ya, pergi sendirian naik pesawat gitu loh, ya traveling sendirian. Sedangkan orang yang suka sama kamu ini adalah orang yang kayak nggak tahu apa-apa. Maksudnya di sini mereka kayak belum berpengalaman untuk pergi sendirian, mereka belum berpengalaman untuk uh, bisa naik pesawat sendirian gitu. Ini mereka cenderung kayak kayak kurang tahu gitu loh. Jadi mereka yang suka sama kamu ini adalah orang yang mungkin ada berada di bawah kamu ya. Mungkin kamu ada di level 10 dan mereka di sini levelnya masih 8 gitu. Jadi ini kecenderungan ke arah eh apa ya? Ke arah remaja juga di sini sih. Ya orang yang suka sama kamu ini, contoh mungkin kamu usianya emang udah 30-an. Cuman yang suka sama kamu mungkin ke arah remaja, entah itu anak-anak kamu, entah itu adik-adik kamu ya di sini ya. Jadi ini ke arah remaja nih, aku lihatnya ke arah remaja. Oke, lanjut di sini. Ciri-ciri yang suka sama kamu The Empress ya. The Empress ini artinya orang yang udah punya, orang yang punya segalanya, orang yang kayak suka sama semua hal gitu loh. Ya sama ini juga suka, sama ini suka, sama hal ini suka. Energinya kayak nggak ambil pusing, energinya kayak nggak mau nantangin orang, energinya damai. Empress ini ke arah cewek juga ya. Mungkin kamu disukai oleh tante kamu nih, bagian nonton mungkin cowok atau cewek, pokoknya kamu disukai oleh ke energi Empress ini ke arah family juga ya, ke arah keluarga. Kebanyakan yang suka sama kamu ini mungkin ya orang tua kamu ya, ibu kamu, tante kamu, entah temen mamanya kamu gitu loh. Ini contoh ya, entah itu mungkin lingkungan-lingkungan keluarga kamu ya. Ini karena Empress, seorang ibu ya, perempuan gitu. Oke, itu ciri-cirinya. Lanjut, di sini ada The Devil. Oh my god. Ya, kebanyakan pel ketiga ini banyak disukai sama sorry to say ya, energi yang kayak buruk gitu. Entah itu kamu banyak disukai oleh preman. Ini contoh ya. Entah kamu banyak disukai oleh orang-orang yang udah biasa bertato gitu, orang yang udah biasa kayak dark side-nya ada di hidupnya gitu. Ya, mereka mungkin di hidupnya mereka cenderung nggak baik ya. Contoh nih, suka minum alkohol, suka main cewek, suka kelabing malam. Pokoknya hidupnya nggak baik gitu, hidupnya melenceng. Nah, mereka kayak cenderung suka sama kamu nih pak ketiga, karena mungkin mereka ini ngelihat bahwa kamu itu pure normal gitu, pure kayak suci gitu, pure kayak nggak aneh-aneh. Jadi mereka kayak iri sama kamu karena mereka udah belok, mereka terpaksa melakukan ini karena ini gitu loh. Ini the devil. Ini karena devil ya, setan juga. Entah gimana, mungkin ada energi yang suka sama kamu ini punya dark side, punya hidup yang kelam, pernah punya kegagalan dalam hidupnya gitu. Ini contohnya nih. Jadi menurut aku di sini, ini aku bandingkan ya, ceweknya 6, cowoknya 4 gitu. Ya, ciri-cirinya. Ceweknya 6, cowoknya 4 ya. Ini ke arah ciri-cirinya apa ya, orang yang berkecukupan. Ini ciri-cirinya ke arah mungkin passionnya kurang baik gitu ya. Suka hal aneh-aneh, hal yang berbelok gitu. Sama remaja, energi anak-anak ya.
Lanjut, alasan kamu disukai sama mereka. Pel ketiga, di sini ada energi leader ya. Kamu memimpin, say, ya. Kamu di sini pernah memimpin sesuatu, jadi mereka suka sama kamu karena oh, kamu tahu ya, kamu bijak dalam memimpin kamu. Kamu di sini tahu konsekuensi yang ada, ya. Pasti memimpin, pasti ada juga kayak konsekuensinya gitu loh. Kamu kayak nggak keberatan menerima konsekuensi yang ada. Kamu bukan tipe yang kayak nggak bertanggung jawab. Leadershipnya kamu dapat di sini, oke? Okay? Itu alasan mereka suka sama kamu. Kemudian nutrisi, ya, kebanyakan mereka suka sama kamu karena ya tutur katanya kamu, lembutnya kamu, ya, nutrisi kamu terpenuhi. Mungkin keluarga kamu di sini suka makan-makan buah gitu loh, pokoknya privilege energi. Ya, suka kayak mungkin ada ya cenderung orang-orang biasa mungkin hanya sekedar makan 3 kali sehari doang, makan nasi sambalnya itu doang gitu loh. Tapi kamu alasannya mungkin uh, suka sama kamu karena mungkin kamu terpenuhi banget, ya. Kamu nggak makan tiga kali sehari aja, tapi kamu mungkin makan yang ada yang berbagai macam varian gitu, ya. Mungkin di setiap harinya kamu sering pergi, kamu udah makan nih contoh ya, kamu mungkin pergi lagi untuk makan es krim di luar, makan bubur enggak ya. Pokoknya makan makanan yang itulah yang modern sekarang, mungkin apa ya, burger atau apa, pergi keluar mungkin kalian beli yogurt, beli smoothies di luar, di sini beli buah atau apa gitu, ya. Kayak kamu tuh punya banyak varian dalam hidup kamu, jadi mereka cenderung suka sama kamu karena kamu tipe yang kayak nggak bosen, yang nggak kayak orang semerta-merta makan 3 kali sehari doang udah kayak gitu aja. Mereka kayak nggak mikirin harus beli buah, harus beli keripik, harus beli ini gitu, ya. Pokoknya kalian terpenuhi aja di sini. Itu alasannya kamu di sini orangnya asik, ya. Mungkin kalau dekat sama kamu tipe yang suka belanjain makanan kali ya di sini. Royal. Animals, kamu di sini suka itu ya, binatang. Kebanyakan juga mungkin binatang sayang sama kamu juga nih. Jadi nggak apa-apa, pel ketiga pelan-pelan aja untuk ngerawat binatang. Paling tidak mungkin di sini yang mudah kucing ya gitu, ya, atau nggak burung gitu. Pokoknya binatang sebenarnya suka banget sayang sama kamu. Contoh mungkin kamu nggak terbiasa memelihara binatang, cuman kamu mungkin uh, ada di suatu tempat tiba-tiba didekati binatang gitu. Itu adalah pertanda ya bahwa kamu di sini disukai banyak binatang gitu loh. Ketiga ini, oke? Okay? Nah, ada kok kak, ya bener kak gitu. Misalnya nih, kamu pergi belanja ke supermarket, tiba-tiba ada kucing yang deket sama kamu, ngelus-ngelus kaki kamu gitu. Ya, entah kucing yang pengen makanan sama kamu atau gimana, pokoknya kucing ini suka sama kamu. Itu adalah pertanda ya bahwa kamu disukai banyak binatang juga. Oke, okay? Talk to your angels. Kebanyakan per kedua ini ngomongnya baik-baik ya, nggak kebanyakan ngomong kasar. Kebanyakan energinya banyak feminim energi, attitude-nya dapat di sini per ketiga ini, ya. Ada sih ngomong kasarnya, cuman emang kayak udah emosi aja kali ya di sini ngomong kasarnya. Cuman nggak terlalu jadi kebiasaan kamu ngomong kasar. Kan ada banyak orang ya, apalagi Gen Z ya. Sorry Gen Z atau Gen Alpha, gen yang 2000-an di sini ya, tahun lahirnya. Mereka kayak nggak punya attitude. Jadi kebanyakan pel ketiga ini tahu attitude lah gitu. Nggak mudah ngomong kasar. Kayak nggak juga dibuat-buat juga ngomong kamu. Pokoknya kamu paling anti ngomongin kasar sama seseorang gitu. Kayak kamu di sini nggak ada adab dan etikanya aja gitu loh. Nggak ada tenggang rasa aja gitu. Ketika kamu ngomong kasar itu kayak udah kebiasaan gitu. Itu adalah cerminan juga ya, suka ngomong kasar gitu. Oke, okay? Kamu di sini ngomongnya lembut. Ngomongnya di sini kayak apa adanya aja gitu, lembut. Atau bisa dikatakan nggak berani ngomong kasar, ya udah sekedarnya aja gitu. Oke, okay? Ini udah ya alasan atau ciri-ciri kamu disukai sama orang ini. Kita lanjut orang yang nggak suka sama kamu nih, say. Ketiga ya. Oke. Orang yang nggak suka sama kamu, ciri-cirinya. Kenapa gue deg-degan nih? Ketiga ada Five of Coin. Oh, iya. Ketiga, ya nggak apa-apa ya. Jadi orang yang nggak suka sama kamu ini orang yang kayak mungkin
di bawah kamu nih gitu loh ya. Contoh kamu di sini levelnya udah 10, kamu udah mendapatkan apa yang kamu mau gitu loh. Sedangkan orang ini belum gitu loh. Oke. Jadi ya wajar lah mungkin mereka iri, nggak suka sama kamu karena mereka belum dapat apa yang kamu mau gitu. Ya mereka hanya ngelihat hal-hal baik kamu aja, hal-hal yang bikin mereka panas aja gitu. Sebenarnya ini adalah energi toksik ya, energi yang kurang baik ketika kamu di sini ngeladenin energi ini. Cuman ini ciri-cirinya jelas banget. Five of coin ini artinya kayak nggak berdaya, kayak mungkin mereka nggak punya uang, mereka kayak stres, nggak tahu mikirin, memutar otak untuk harus gimana. Ya mereka kayak cenderung cari solusi yang singkat, solusi yang sementara, solusi yang instan. Ya mereka kayak nggak cenderung mikirin solusi yang uh, apa ya berdampak baik ya. Di sini berdampak yang kayak nggak ngerugin orang juga. Mereka kayak cenderung mikirin spontan di sini. Ya ini ke arah yang dimana yang benci sama kamu ini ke arah cowok ya, atau mungkin ke arah cewek juga bisa juga di sini. Pokoknya five of coin ini sorry ya, energinya pur miskin. Ya sorry banget nih, saya bukannya aku gimana, pokoknya orang yang benci sama kamu ini energinya kayak tampang-tampang miskin, tampang-tampang nggak bisa berusaha, tampang-tampang nggak bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk solusinya gitu. Mereka cenderung kayak ngelihat orang aja gitu loh ya. Jadi kamu pengen banget apa ya, ngasih saran sih sama orang ini ya. Kamu pengen banget ngasih kayak fokus sama diri kamu aja gitu, jangan ngelihat perbandingan orang gitu. Jadi wajar sih kamu masih segini aja gitu loh ya. Jadi ini ciri-cirinya ke arah ini ya, orang yang nggak suka sama kamu ini yang miskin, entah miskin pikiran, miskin emosi, pokoknya miskin semuanya di sini. Saya itu tuh mungkin sorry tuh saya ya, background keluarganya miskin, otaknya miskin, pengetahuannya miskin gitu. Lanjut di sini ada lagi kayak emperor. Ini energinya berkuasa ya. Jadi menurut aku orang yang nggak suka sama kamu ini orang yang kayak sorry ya, mereka kayak cenderung bisa semua, berkuasa gitu loh. Ini ke arah senior juga atau mungkin ke arah uh, powernya kuat juga gitu loh ya. Mereka kayak menganggap bahwa kamu itu terlalu pure, terlalu murni, terlalu polos ya. Mereka kayak menganggap bahwa kamu itu kayak nggak bisa diandelin juga bisa. Ini powernya kuat ya. Mungkin kamu di sini nggak match sama orang-orang yang uh, pikirannya konservatif, pikiran orang lama, pikiran yang terlalu otoriter, atau mungkin kamu nggak masuk sama orang yang berpikirannya di sini terlalu tegang, kaku gitu ya di sini. Oke, ini yang nggak suka sama kamu nih. Ini ke arah cowok, mungkin ini adalah kakek kamu, sorry ya. Kayak kamu nggak suka sama kamu karena kamu nakal, kamu nggak bisa diomongin, kamu nggak ada attitude gitu. Contoh ya. Atau nih siapa di sini? Lanjut, ini di tower nih saya. Ciri-ciri orang yang nggak suka sama kamu ini orang yang punya masalah banyak ya. The Tower ini artinya orangnya pembangkang, nggak bisa diatur, ngerasa kayak apa ya, ngerasa kayak bisa semua, ngerasa kayak uh, raja ratu gitu yang menguasai gitu loh, ngerasa kayak kuat gitu, arogan. Tower ini artinya kayak mudah, cenderung mudah marah, cenderung mudah emosi ngeliat kamu sukses duluan gitu, cenderung kayak panas-panas sendiri mereka di sini ngelihat kamu mungkin udah melebihi dari mereka gitu ya. Ini orangnya selalu kayak punya masalah dalam hidupnya, punya harus butuh validasi gitu tuh. Jadi mereka yang cenderung nggak suka sama kamu ini kayak orangnya suka bermasalah ya, problematik. Maksudnya di sini sorry ya, sorry banget nih para ketiga, kamu nggak disukai sama orang yang problematik ya. Contohnya apa kak problematik itu? Contohnya yang nggak suka sama kamu ini dia mungkin udah pernah merasakan penjara gitu, pernah maling, pernah pinjol ratusan juta tapi nggak tahu diri gitu loh. Ini contoh ya. Pokoknya problematik. Mereka kayak cenderung semaunya aja gitu loh hidupnya. Oke, jadi alasan kenapa mereka membenci kamu. How stable are you? Kamu di sini keras kepala bagi mereka di sini. Ya, mereka kayak pengennya kamu uh,
selalu mendengarkan mereka, selalu ngikutin caranya mereka, mereka nggak menerima apa haknya kamu, ya mereka harusnya kamu di sini nurut sama mereka, nurut caranya mereka, ya mereka nggak bisa ngerti perbedaan-perbedaan gitu loh, ya. Oke, mereka nggak ngerti variasi, mereka nggak ngerti kayak terbukanya pikiran, jadi itu alasannya kamu dibenci sama mereka nih. Kamu susah dibentuk, susah dibilang juga, keras kepalanya juga gitu. Tapi gimana, inilah kamu gitu. Kemudian procrastination, mereka nggak suka sama kamu karena alasan kamu suka menolak gitu loh. Ya, kamu cenderung kayak suka menolak gitu, nggak nurutin apa kata mereka, kamu cenderung bebal, keras kepalanya keras banget ya. Pel ketiga ini kuat banget energinya, keras kepala. Cuman keras kepalanya kamu nggak ngerugin mereka juga gitu loh, ya nggak ngerugiin mereka juga. Keras kepalanya kamu ini ke arah baik gitu, terpaksa keras kepala kak hanya untuk ya main aman gitu sama orang problematik kayak mereka gitu. Ya makanya kamu cenderung menolak atau membatasi diri gitu. Kemudian pride, kamu punya pride, gengsi kamu tinggi ya, jadi mereka nggak suka kalau kamu itu melebihi mereka ya. Oke, gengsi kamu ada, mungkin kamu di sini disukai sama banyak orang ya, di sini tadi ya banyak keluarga, jadi mereka kayak benci sama kamu atau suka sama kamu karena kamu banyak disukai orang. Kenapa ya ketiga itu selalu diprioritas ini gitu, kamu karena di sini orangnya segan, orangnya suka bisa ya beradaptasi, kamu punya pride, harga diri kamu ya pantas untuk dihormati gitu loh. Oke, lanjut di sini ada expected income. Jadi alasan mereka nggak suka sama kamu karena mungkin kamu adalah orang yang pandai cara cari uang ya gitu. Ada beberapa orang mungkin pusing harus gimana cari uang gitu loh, harus kerja ya. Orang taunya di sini kerja, padahal mungkin mereka juga bisa usaha, mereka juga bisa kayak jualan gitu loh. Ya jadi alasan mereka kayak nggak suka sama kamu karena kamu di sini bisa cari uang, kamu nggak mentok pikiran. Ya sedangkan mereka di sini harus butuh pinjam uang dulu baru dia buka ini gitu. Tapi kamu mungkin mandiri ya, mungkin bisa menghasilkan uang sendiri karena skill kamu, karena kepintaran kamu dan kecerdasan kamu gitu. Lanjut high honor, ini karena kamu punya privilege ya, martabat kamu tinggi, kamu wajar lah mereka kayak nggak suka dan iri sama kamu karena high honornya kamu, levelnya kamu di atas mereka gitu. Lanjut ya, ini solusi atau mungkin advice untuk kamu untuk menanggapi orang ini. Mungkin kamu tipenya cuek juga, ketiga hanya saja ini untuk apa ya, menenangkan hati kamu ya kartunya. Di sini ada beauty ritual. Pel ketiga ya, jikalau misalnya ada orang yang benci sama kamu nih, oke lah ada orang yang suka sama kamu, tapi ada orang juga yang nggak suka sama kamu, jangan ambil pusing, ya bodoh amat aja. Maksudnya di sini ya fokus pada diri kamu lagi dan beauty ritual ya. Lakukanlah perawatan diri yang maksimal pada dirimu gitu loh. Rawat kuku kamu gitu loh, percantik diri kamu lebih cantik lagi, upgrade diri kamu lebih baik lagi gitu. Oke, saya itu caranya kayak gitu peralihannya untuk mereka kayak semakin uh, apa ya, semakin capek ya ngelihat kamu seperti itu. Make a meal ya, kamu buat sesuatu hal yang kreatif ya, itu caranya di sini. Kamu makan, kamu masak di sini, itu caranya. Contoh nih, kamu lihat sosial media, ih ngapain sih nih orang gitu, bikin kesel deh gitu. Ya pokoknya kamu mungkin cenderung kayak kesel sama sosial media gara-gara orang ini gitu. Alihkan, letakkan HP kamu dan buat sesuatu di sini ya. Kemudian clear your energy file. Bersihkan magnet energi kamu. Karena kamu mungkin ada tipe yang kayak mudah ke roasting ya, maksudnya mudah panas juga, mudah uh, melekat sama energi-energi ini. Jadi aku harap ketiga pandai-pandai ya cara untuk ambil magnet yang baik aja, bukan yang buruk gitu. Karena menurut aku lebih banyak yang suka atau yang benci kak, tapi lebih banyak karena benci sih, sorry to say. Banyak orang yang benci sama kamu, aku ambil aja mungkin 6, tapi 4-nya banyak yang suka sama kamu ya. Jadi kamu jangan mudah ke distract
sama orang yang benci sama kamu. Fokus sama energi positif yang suka sama kamu ini aja. Itu ya saya. Oke, kita lanjut ke zodiak ya yang berkaitan dengan angka ketiga ini. Jadi yang berkaitan dengan angka ketiga ini ada Taurus, entah itu mungkin yang suka sama kamu atau yang nggak suka ya, Libra, Aquarius, atau ini zodiak kamu ada Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, terakhir ada Virgo ya. Oke, jadi segitu dulu ya saya. Having fun, kurang lebih mohon maaf, jangan diambil serius. Ya, jangan baper, jangan lupa di like, di subscribe juga video aku. Next time kita ketemu lagi ya. Bye bye.